para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini lantaran Pilpres tinggal 80 hari, kalau antara 70-80 hari lah kurang lebih, maka memang saya agak sedikit makin was-was tentang yang proses politik yang sedang terjadi, sehingga hari ini secara khusus saya mencoba untuk mengangkat tema bagaimana kita mencoba menghadapi hal-hal yang barangkali perlu kita dalami, sehingga 2014 tadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang merupakan elemen daripada yang disebut dalam ilmu sosial itu kultur politik yang sudah mature, yang sudah matang. Jadi untuk episode ini saya memberi judul, kalau saya menyebut nama di sini, ini hanya simbol saja sebetulnya dalam rangka mendalami arti daripada kultur politik yang sudah mapan itu. Jadi temanya saya beri judul Jokowi, koalisi rakyat versus koalisi partai. Mengapa simbolnya Jokowi? Karena sepanjang sepanjang jajak pendapat, Jokowi sudah merupakan sentimen publik yang disukai oleh publik paling banyak. Saya sapa dulu para panelis yang saya ajak bicara untuk hari ini. Yang pertama, Mas Budiarto Sambasi, wartawan senior Kompas. Selamat datang, Mas. Terima kasih, Mas Sugeng. Yang berikutnya, Mas Kristianto Wibisono, founder dari Indonesian Presidency Institute. Selamat datang. Yang ketiga, Mas Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Selamat datang, Mas Bambang. Terima kasih. Dan yang berikutnya, mungkin kita berempat nanti mengandalkan Mas Kristiadi ini. Oh, ngerti dong, karena dia ini pengamat politik dan siasa. Jadi karena ini saya ini sebenarnya terbawa dia membuat judul ini. Saya memberi sedikit enlightening ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi ciri utama dari yang saya sebut tadi, budaya politik yang mapan itu, yaitu adanya transfer, pemindahan kekuasaan secara damai. Itu intinya demokrasi itu. Jadi saya deg-degan 80 hari lagi, mampu nggak kita? Karena yang pertama, presiden terpilih 2 periode, kemudian akan diganti secara damai oleh hasil presiden baru pilihan daripada rakyat. Kalau ini berhasil, maka Indonesia akan menempati memapankan diri menjadi satu kekuatan negara yang demokratis yang sudah mapan dalam kultur politiknya. Karena selama ini kita melihat pergantian kekuasaan dari tahun ke tahun selalu melalui gejolak. Masih serba kuasi demokratis zaman Pak Harto. Kemudian yang diperlukan Bapak sekalian ini munculnya untuk kemapanan kultur politik itu tokoh-tokoh individu yang bisa lintas partai, yang bisa acceptability-nya bisa diterima. Jadi intinya saya mau ke Pak Kristiadi dulu deh. Intinya sebetulnya Jokowi, koalisi rakyat versus koalisi partai. Judul lainnya, in other word, dengan kata lain, bagaimana memenangkan rakyat, pilihan rakyat di tengah-tengah pilihan oligarki partai, Mas Kris. Kalau begitu judulnya ditambah nih, koalisi rakyat, koalisi partai kembali ke haribaan rakyat, mesti begitu, kembali ke rakyat lagi. Boleh. Nah, terus terang aja Mas, ini bagi saya pribadi tema ini memang sangat penting.
Karena sekarang yang masih terjadi adalah koalisi tokoh-tokoh partai, ketua-ketua umum partai yang belum betul-betul menjelaskan kepada masyarakat apa yang bisa dirumuskan dan dilaksanakan setelah mereka itu sekian lama. Semua tokoh-tokoh ini menjanjikan sesuatu perbaikan kepada masyarakat, sangat retorik bahasanya, bahkan demagog, ya kan? Ada namanya Indonesia Hebat, Indonesia Berkah, restrukturisasi apa itu politik berdasarkan Pancasila, ada kesejahteraan dan sebagainya. Jadi Mas, menurut saya memang benar. Sekarang ini kita harus tarik supaya koalisi partai ini kembali kepada dasarnya, koalisi rakyat. Apa yang dituntut sekarang ini kalau koalisi rakyat? Koalisi rakyat jadi dituntut adalah rakyat sekarang itu minta apa yang akan kamu lakukan kalau kamu pada ketemu ini, segera yang bisa kita rasakan. Apa? Kebijakan apa? Harapan apa yang bisa betul-betul harapan itu nanti menjadi kenyataan. Kemudian Mas, yang kedua yang sangat penting ini Mas, untuk bisa terlaksana bagaimana? Untuk bisa terlaksana harus tokoh-tokoh itu kalau memang mereka betul-betul mempunyai komitmen kepada rakyat, deklarasi. Apa deklarasinya? Deklarasi menyatakan bahwa calon presiden saya, kalau dalam hal ini Megawati, bisa mengatakan bahwa saya ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri mempersembahkan salah satu kader saya yang terbaik, namanya Jokowi, kepada rakyat untuk dijadikan presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi tidak tunduk kepada partai, tapi tunduk kepada kemauan rakyat. Nah, itu mungkin baru kira-kira rakyat sedikit ada, ini beneran nih. Tapi kalau sekarang ini koalisi-koalisi yang ketemu-ketemu yang kemudian kita juga tidak pernah tahu, yang nanti tahu-tahu kita kena surprise. Itu siapa orang yang mendampingi Jokowi dan sebagainya. Tapi menurut saya jaminan tokoh-tokoh partai dengan contoh Mbak Mega tadi, menurut saya agar betul-betul bisa meyakinkan publik bahwa yang namanya kader yang paling baik ini saya wakafkan kepada rakyat dan dia tidak tunduk kepada saya, tunduk kepada kemauan rakyat. Oleh karena itu berikutnya seperti yang sudah kita lihat simptomnya sekarang ini, bahwa kemudian presiden siapapun yang terpilih, andai kata Jokowi juga, itu betul-betul dia juga mempunyai kebebasan dan otoritas untuk memilih siapa orang yang dia nggak mampu, dan orang ini juga pantas ditunjukkan kepada publik, ini loh, saya punya tim seperti ini yang namanya nanti Dewan Pertahanan Nasional, ketuanya ini, beberapa orang anggota seperti ini, menteri-menteri seperti ini. Nah, tentu di dalam memilih itu dia bisa tanya kepada partai siapa yang paling baik menurut kamu, tanya kepada publik siapa sih orang-orang yang bisa juga menangani soal-soal yang begitu besar ini. Nah, saya kira dengan demikian betul-betul yang namanya tahun 2014 itu akan menghasilkan pemerintahan yang didukung oleh rakyat, karena rakyat yakin bahwa ini ada harapan yang besar, dan bagi pemerintah juga ada komitmen yang benar bahwa ada jaminan bahwa kabinet saya ini hanya tunduk kepada saya sebagai presiden kepala pemerintahan, tidak tunduk kepada partai-partai yang kemungkinan partai-partai itu terkontaminasi dengan kepentingan investasi yang secara subjektif hanya akan menguntungkan mereka. Saya kira itu dulu Mas yang bisa saya sampaikan. Mengapa saya bilang saya deg-degan, khawatir, karena kalaulah misalnya either Jokowi atau siapapun menjadi presiden dengan hasil pileg yang seperti ini, akan menghadapi kemungkinan dia dilawan oleh DPR, kan begitu tadi sinyalemennya Pak Kris gitu. Nah, jadi si Jokowi ini dilawan oleh suara koalisi yang kalah. Nah, jadi nanti en bloc seperti itu. Nah, ini sekarang ini mengapa saya mengangkat judul itu, how do you organize, mengorganisir kekuatan tadi yang diharapkan oleh Mas Kris itu, koalisi rakyat ini bentuknya apa? Setiap saat referendum bisa nggak? Saya kira nggak usah terlalu deg-degan Mas Sugeng, karena memang kelihatannya ada niat, ada tekad untuk istilahnya breaking with the past. Karena kita gagal dalam sistem yang kelam ini nggak jelas selama 2009-2014 ya. Presiden dapat 60%, disandera oleh partai-partai yang mendukungnya 75%. Iya, yang tergabung dalam setgap. Saya kira rakyat udah tahu
Betul. Alright. dan sudah kecewa ya, nggak mau itu terulang lagi. Jadi ini kesempatan sejarah sebetulnya untuk ketiga calon presiden, mungkin 4 nanti saya nggak tahu ya, untuk breaking with the past. Ya, kita memutus mata rantai dengan masa lalu 2009-2014. Dan sebetulnya kalau bicara soal kabinet atau sistem presidensial, kalau kita balik ke diskusi bapak-bapak bangsa, dari awal kok memang mereka menginginkan sebuah kabinet presidensial yang kuat seperti di Amerika, tapi ada ciri Indonesianya, permusyawaratan dan garis miring mufakat. Ya, jadi dengan sadar Amerika dilihat sebagai sebuah contoh. Ada perbandingan negara-negara lain yang presidensial waktu itu, tapi Bung Karno, Bung Hatta lebih suka yang kuat. Kenapa harus kuat? Ya karena memang ya kita lihat ya sudah 2 kali paling kurang dalam sejarah kita partai-partai ini bikin kacau saja. Pertama setelah Pak Wapres Hatta mundur tahun 56, itu yang Bung Karno bilang yang sangat terkenal ucapannya, saya akan kubur partai-partai politik karena bertingkah terus. Makanya Bung Karno kan membuat kabinet kerja, dan setelah kabinet kerja baru kita bisa beres. Pembangunan Jakarta itu dilakukan, Monas, Manggi itu setelah terbentuknya kabinet kerja. Ya, dan juga sekarang ini kurang lebih krisis moral tahun 55-56 itu sebenarnya mirip dengan sekarang. Kemuakan rakyat kepada politik, khususnya partai dan politisi, sudah sampai ke leher. Jadi siapapun, Jokowi, ARB, Prabowo atau siapapun, nggak usah khawatir breaking with the past ini. Harus berani. Saya tidak peduli, nanti kalau ada apa-apa biar aja diserbu gitu DPR. Rakyat yang marah ya bisa begitu. Mas Bambang saya simpan dulu. Mas Pris, jadi toh tetap harus ada terjemahannya, niat baik kita itu. Kalau koalisi partai yang bakal jegal di DPR gampang, karena dia memang ada di situ. Jumlahnya 560, nggak tahu berapa untuk melawan itu. Nah rakyat itu, Chris, bisa nggak diaktifir misalnya si presiden, whoever ya, bisa Prabowo, bisa Jokowi, bisa segala macam. Kalau kalian menentang saya akan tanya rakyat langsung. Komentar. Ya, saya rasa kita mesti mentransformasi kekuatan informasi ini, kekuatan keterbukaan informasi, transformasi, dan merevaluasi aset kita itu sebenarnya apa tuh bangsa ini. Jadi sebetulnya kita ini kan sudah mencapai sesuatu di mana kita tidak boleh mundur gitu loh. Pertumbuhan ekonomi 7% dan kita GDP kita akan masuk the $1 trillion scope. Gitu. Kita akan masuk $1 trillion scope GDP-nya. Nah kemudian negara itu sebetulnya kan cuman APBN-nya itu cuma 1.800 triliun, berarti kan cuma 18%. Jadi 82% ekonomi di tangan non-government. Sekarang ini rakyat ini yang di bawah 50% yang miskin itu perlunya kan delivery itu. Nah delivery yang seperti bolak-balik Mas Bambang selalu bilang itu, kalau itu duit dari subsidi BBM dicabut, itu harus langsung dideliver kepada tempat-tempat di mana rakyat merasakan gitu. Kalau itu terjadi besok pagi umumkan juga tidak akan ada demo atau akan ada segala macam gitu, karena langsung rakyat itu merasa oh ya ini duitnya dari subsidi BBM gua rasain di dalam bentuk fasilitas publik itu. Ini yang saya rasa harus diamankan oleh presiden ke-7 siapapun dia. Nah kemudian juga ke depan ini menghadapi ASEAN ini yang saya heran tuh ya, debat capres ini kan selalu cuman mikirin orang aja lah, personality tanpa lihat kompetensi. Dan tantangan ke depan tuh apa tuh? Tantangan ke depan di depan pintu kita adalah Indonesia ini bisa memimpin ASEAN Incorporated atau tidak, atau kita selalu minder aja, wah minder bahwa kita ini paling apa miskin, paling tidak betul itu. Jadi kalau kita betul-betul kembali kepada data, tadi kan saya sudah bilang APBN cuma 1.800, tapi kita punya BI aja 1.500 triliun asetnya, BUMN itu berapa nih? 3.500 triliun BUMN ya. Kemudian emiten BEJ itu mungkin sekitar sama dengan itu. Nah, kekuatan-kekuatan ini harus bisa digerakkan untuk memberdayakan Indonesia. Jangan sampai terulang yang tadi Mas Sugeng katakan, setiap ganti rejim itu semua kekuatan ekonomi digulung. Jadi mulai dari nol lagi. Jadi kita tidak pernah punya kekuatan lintas generasi dan lintas abad.
Nah, saya baru saja mengadakan penelitian, nanti akan saya umumkan 20 Mei, di mana kita punya 45 kekuatan yang sebetulnya bercekal bakal sejak zaman Belanda. Nah, kalau kita mau hitung mundur, itu semua universitas kita yang the best itu sejak zaman Belanda sudah ada, dan kita pernah punya lembaga Eijkman itu pemenang hadiah Nobel tahun 1929. Jadi kita harus menggunakan itu sebagai aset percaya diri bahwa Indonesia pasti bisa. Loh, kalau dulu Belanda dengan pakai modal penjajahan bisa begitu, kita ini sudah tuan rumah di negeri sendiri, harus bisa memanfaatkan aset-aset itu. Nah, bagaimana Presiden ke-7 ini betul-betul bisa memanfaatkan ini, termasuk yang namanya memimpin ASEAN Incorporated ini. Nah, ini ternyata memang betul bahwa ASEAN itu ada dana offshore. Tadinya dulu Ferdinand Marcos buka rekening, nggak ada orang mau ngasih duit sama Marcos. Mahathir buka rekening di Labuan, nggak ada orang ngasih duit ke situ. Tapi di Singapura terkumpul dana 1 triliun US itu. Nah, 1 triliun US itu kalau menurut dulu Mas Bambang ini termasuk yang ngejar-ngejar saya tahun 91, ingat yang data konsultan Singapura itu loh, yang bilang 41. Kalau 41% itu admin 400 miliar. 400 miliar itu milik Indonesia, terlepas dari siapapun, apakah itu Haji Tahir, apa itu siapa ya. Itu, nah itu that is our national asset gitu loh. Nah, dapatkah Presiden ke-7 nanti memanggil pulang itu untuk bisa manfaatkan, bukan untuk disita, bukan untuk dibui, tapi itu untuk di leverage supaya kalau you punya duit 160 miliar, pasti proyeknya bisa 750 miliar, atau jalan semua itu segala macam prasarana, tidak perlu takut minta World Bank, tidak punya duit, tidak ada itu duit kita punya. Itu sekarang tantangannya adalah bagaimana the next Presiden ke-7 dan Wapres ke-12, ini Wapresnya kan Wapres ke-12. Jadi ini kita jangan lupa, ini adalah pasangan Presiden ke-7 dan Wapres ke-12 ini yang harus kompak bisa memberdayakan Indonesia Incorporated itu. Kalau tidak nanti kita ibarat apa ya, sebetulnya punya duit tapi tidak tahu memanfaatin apa, saling cekcok sendiri, urusan teteh bengek kecil berantem, tidak pernah melipat gandakan kue itu, cuma berebut kue, zero sum game aja. Kita ini cuman apa, saling peres satu sama lain, Senayan meres eksekutif, terus gitu aja, diperes-peres rakyatnya yang diperes gitu, karena tidak ada duit masuk gitu loh. Kembali ke temanya ya, ini menjadi yang disebut mungkin koalisi rakyat itu butuhnya terjemahan itu tadi. Nah, untuk terjemahan itu tadi memang yang diperlukan seperti yang Pak Harto dulu, kalau kita mau you want to deal with growth, then you have big guys. Nggak bisa kalau growth itu investornya gede-gede lah ya. Tapi tidak berarti di desa itu nggak perlu investor, harus ada investor juga. Diperlukan yang namanya stabilitas. Jadi Pak Bambang ini memang koalisi rakyat ini yang nantinya itu saya deg-degannya itu, Mas Budi, nanti yang saya terus terang waktu minggu lalu Pak Kris bilang ini nanti yang penting itu janjinya dia itu dipenuhi enggak itu gitu. Saya itu menjadi saya menjadi itu nah sekarang gini, tadi lebih gampang memang utang kita itu 3.000 triliun sekarang ini. Jadi dia betul kalau 400 miliar itu balik nggak perlu utang. Jadi tapi ini tipe Jokowi karena dia ini orang yang dagangnya itu nggak seneng bikin utang, dia nggak seneng untuk bikin utang. Jadi orang Solo yang dagang jadi pokoknya kalau ada utang cepat bayar. Komentar yuk. Iya, kalau menurut saya sih yang menarik dari Jokowi ini kan dia orang yang sudah berpengalaman ya, jadi wali kota, jadi problem birokrasi pasti nggak segampang seperti kita pikir. Kalau orang nggak pernah masuk birokrasi, dia pikir wah gini aja gampang. Nggak, dia tahu nih bagaimana kemampuan birokrasi, apa hambatannya. Saya ketika dia jadi presiden tuh itu soal birokrasi kita supaya lebih efektif. Dan saya kira itu dia punya kemampuan itu karena dia dipercaya. Dan kalau demokrasi ini diberesin sehingga dia nggak ganggu aja gitu loh, nggak usah dia efektif. Dia tidak mengganggu seperti bertahun-tahun ini aja itu terhadap yang 85%. Itu aja udah akan melompat gitu, saya yakin. Ya. Saya ini baru aja saya lihat nih teman saya datang ketemu saya. Dia pengen bikin pembangkit tenaga listrik mikrohidro di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu sekarang yang lagi biarpet. Ini dia akan nggak tinggal PLN tinggal beli listrik dengan harga
murah daripada pakai diesel, pakai apa. Ini kan kalau nggak dihambat oleh birokrasi, dia udah jalan, biar petnya listrik di Sumatera Utara, selesai. Pemerintah nggak usah keluar banyak. Yang diperlukan bukan pemerintah keluarin uang, pemerintah jangan menghambat aja gitu aja, ya kan? Jangan ganggu aja itu loh. Nah kalau ini hal-hal seperti ini bisa dilakukan oleh Jokowi aja, saya kira kita di atas 7% lah pasti. Pasti uang tuh nggak masalah. Saya tanya teman saya, kamu problem nggak modal? Enggak, uang banyak, izin aja, ya kan? Dan saya pasti untung kok ini. Nah itu aja. Dan saya berharap ini jalan karena apa? Karena kita lihat kan juga di termasuk janji dia pada problem macet dan banjir. Ternyata kan sumbernya di luar Jakarta. Justru kalau dia jadi presiden, dia bisa membantu 13 sungai yang jadi sumber banjir ini kan di luar Jakarta letaknya. Dia bisa bikinin embung, dia bikinin apa, nah, banjirnya berkurang Jakarta. Ya ini mobil-mobil kan sumbernya dari luar Jakarta. Kalau dia bikinin MRT keluar dari Jakarta, orang-orang itu kan parkirnya mobilnya di luar Jakarta. Ya, jalan ke ini naik kereta, naik MRT, selesai problem ini di Jakarta. Tinggal masalahnya asal birokrasinya aja nggak mengganggu. Uangnya ada nggak? Ya. Nah, seperti yang tadi, kalau pemerintah pun mau mengefektifkan uangnya, itu 400 triliun subsidi, tinggal sebagian aja kok. Jakarta nggak usah dikasih diesel sama premium yang bersubsidi. Dia tinggal bilang sama Ahok, subsidi ke Jakarta tuh BBM tuh sekarang katakanlah triliun ya premium sama solar di Jakarta, tapi saya kasih kamu nih 40 triliun, kamu bikin mass transport sehingga orang nggak perlu Jakarta. Pasti Ahok bilang, oh 40 triliun bisa bikin berapa MRT ya kan. Jadi yang begini-begini kalau menurut saya akan terjadi, dan itu akan asal ya itu tadi orang yang tahu memang itu tahu problemnya itu apa. Tapi kalau presiden kita yang itu nggak berpengalaman ngadepin birokrasi, begitu jadi presiden kaget pasti deh. Dari advisor pinter nih, perencanaan semua ada dari puluhan tahun, cuma nggak bisa jalan karena kemampuan birokrasi kita nggak seperti itu gitu loh. Problemnya bukan di perencanaan, problemnya menjalankan gitu loh, ya. Iya, itu aja kalau problemnya. Jadi kita memang harus punya presiden dan wapres yang punya kemampuan mendelivery. Dan mendelivery itu artinya menghadapi hambatan-hambatan. Nah, saya terus terang, kenapa saya ngerasa dalam hal ini Jokowi itu punya keunggulan adalah karena dia DKI, dia PDIP bersama Gerindra itu di cuma 17%. Dia bisa jalanin kok. Bisa ngelawan kan? Bisa ngelawan. Dan kita ingat dulu ya. Dulu SBY zaman periode 1, dia cuma 7% partainya. Dia koalisi waktu itu Yusuf Kala belum juga jadi ketua Golkar. Ternyata itu jauh lebih lancar ketimbang di periode kedua dengan partai-partai. Mestinya kita belajar lah dari pengalaman ini. Udah nggak perlulah koalisi sama partai-partai itu. Ya orang dulu kalau SBY dengan 7% lebih sukses ketimbang dia 21%. Iya kan? Kenapa mesti takut? Dan itulah Mas Rif, lanjutkan. Dan itulah intinya koalisi kerakyatan. Karena apa? Saya kira senjata ampuh Jokowi di dalam mengatasi kerewelan DPR itu transparansi. Pokoknya kalau saya mau bikin yang berguna untuk rakyat, gitu, tidak berani juga jigal DPRD. Karena apa? Karena dia bukan bisa buka APBD, buka seperti ini. Ya, diucapkan di muka di YouTube seperti ini. Itu betul. Ini saya kira praktek-praktek seperti ini modal dari Pak Jokowi itu saya kira juga bisa dipraktekkan di DPR nanti, gitu. Bahwa dengan keterbukaan rakyat akan ngamuk dan tahu siapa yang diamuk kalau kemudian apa yang namanya gangguan hal-hal yang betul-betul berguna untuk masyarakat. Itu pasti tuh dibuktikan dalam soal yang mikro di Jakarta ini, itu sudah menjadi modal yang baik sekali. Kedua Mas, soal birokrasi. Di sini saya kira kerjaan pemerintahan yang akan datang itu tidak mudah memang. Birokrasi ini sudah begitu busuk. Gitu. Jadi soal perizinan itu betul-betul orang kalau bisa menunda dan digoreng, ya kan. Dan kadang-kadang yang kasihan juga di tingkat bawah itu
kalau minta nggak tahu lah uang rokok atau apa itu ya itu goreng mempersulit orang dan sebagainya. Toh ujung-ujungnya cuma seperti itu. Tetapi yang lebih parah mas sebetulnya, birokrasi kita sudah menjadi instrumen politik. Birokrasi kita sudah rusak, tidak bisa profesional. Karena apa? Karena dia ditongkrongi oleh pimpinan atau kalau di daerah, kepala-kepala daerah yang itu adalah tokoh partai politik. Dan tokoh partai politik menjadi pembina PNS di daerah. Dia bisa ngaca-ngaca semua. Terus yang namanya mekanisme apa itu lembaga untuk menyeleksi rekrutmen di birokrasi daerah nggak berjalan, bapak jakat dan lain sebagainya tidak jalan. Ya saya mau namain mas, ini kan baru ada berita Kalimantan Timur tempat PLN itu dirusak rakyat kan, karena listrik biarpet. Ketika ditanya PLN kenapa dia nggak dapat gas, padahal Kalimantan Timur itu itu gimana coba? Birokrasi. Tapi birokrasi karena dirusak juga mas. Nah sebetulnya masih tentu ada birokrasi yang baik. Tetapi kalau ini tidak disembuhkan di penyakit yang dasarnya ini, ya itu susah bisa sembuh. Di mana sembuhnya birokrasi ini? Kalau kemudian juga pejabat-pejabat publik kita ini di dalam meraih jabatan itu tidak hancur-hancuran seperti sekarang ini. Sekarang ini tambah lama sudah tambah hancur. Kenapa? Karena kemudian sudahlah, pokoknya namanya tata krama, namanya etik tidak ada lagi mas. Terus yang namanya tokoh-tokoh seperti tokoh besar di partai seperti Pak Cahyokumolo dan sebagainya itu merasakan betapa sengitnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan kader sendiri. Nah ini mas, menurut saya rumus kuno nih. Bagaimana sebetulnya politik uang yang sudah sangat masif di masyarakat dan masyarakat juga sudah merasa bahwa inilah sekarang saatnya saya mendapatkan uang dari para kandidat DPR dan DPRD ini. Seperti itu mesti harus di stop. Inilah menurut saya sumber malapetaka ada di sini. Sudah banyak dibicarakan, sudah banyak orang tahu, ya toh, dan sudah mereka merasakan dan ketakutan. Tetapi yang kurang sekarang ini, apakah ada pemimpin yang juga ada betul-betul dan niat baik dengan segala macam konsekuensinya, membuat aturan-aturan yang bisa memitigasi semua ekses-ekses permainan duit di dalam politik dan rekrutmen pejabat publik, seperti itu mas. Mas Budi, kalau saya terjemahkan dalam angka 560 anggota DPR nantinya itu, eksekutifnya presiden dan presiden dua. Ini dua kekuatan yang diurus. Nah satunya koalisi rakyat yang 240 juta itu. Kalau dalam angka yang diurus 560 sama presiden dan wakil itu hanya 1.800 triliun APBN kita. Hanya itu, nggak bisa dari itu. Yang diurus oleh koalisi rakyat 8.200 S tahun ini. Jadi Mas Kasihan ini betul menggerakkannya ini supaya si presiden itu tahu urusanmu bukan 1.800, kamu nggak akan bangkrut kalau itu pun tekor, enggak, karena kamu masih punya 8.200. Dibuktikan oleh Jokowi, Pluit, MRT, berapa gubernur nggak jalan-jalan, Tanah Abang. Terus ini kemarin jalan sendiri, Inakraf pameran, tahu nggak omset Inakraf 82 triliun. Jadi betul Mas Kris teorinya. Jadi yang juga menarik, mereka bikin busway, katanya gasnya nggak bisa dapat. Terus Ahok bilang ya udah kalau kamu nggak saya kasih gas, ya pipa-pipa Pertamina ini saya bongkar semua pipa-pipa gas ini. Berapa hari kemudian dapat gasnya. Mas Budi lanjutkan. Saya ingin mengomentari Mas Kris, memang menarik tadi diskusinya. Saya kira benar kan, krisis moral. Ya, yang terjadi sekarang itu krisis moral. Birokrasi, kepemimpinan itu bagian dari itulah, katakan begitu ya. Kelakuan politisi, jenderal pakai jam tangan 1 miliar lebih, itu udah kesana itu saya kira 1 lebih. Tidak ada empati sama sekali. Makanya muncul fenomena Jokowi. Sebetulnya itu menjawab krisis moral tadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi teoritis saja ya, itu kan biasanya pemimpin itu dinilai dari karakter pertama.
Karakternya dia udah bagus, bersahaja, dia pernah miskin, ya. Jadi dia tahu penderitaan orang dan dia merakyat, katakanlah begitu. Yang kedua, secara resmi dia jauh lebih kaya dari banyak pejabat. iya, nol utangnya. Nah, dia kan 27 miliar, Iya, lebih kaya dari banyak pejabat. Utangnya nol. Utangnya nol. Yang kedua, rekam jejak sudah terbukti juga. Ya, yang ketiga, leadership. Ya, dengan gaya dia seperti itu, belusukan itu menurut saya itu penemuan leadership manajemen yang paling cemerlang mungkin dalam berapa periode atau dekade terakhir ya. Belum pernah. Yang keempat, nah ini yang masih dia harus dipoles, itu pengetahuan akan isu, ya, visi misi programnya apa. Dan sekarang saya kira narasi yang ditunggu rakyat adalah Jokowi menerjemahkan, ya, secara detail, secara sederhana apa yang dia mau kalau dia terpilih jadi presiden. Itu kelihatannya belum sampai. Tapi saya yakin, tadi Mas Kris ngomong soal birokrasi, dia ini problem solver. Dia nggak akan repot-repot visi misi manusia, Pancasilais utuhnya, apa ASEAN itu selesai lah itu. Normatif selesai harus. Dia lebih disebutnya sebagai mantra itu ya kan. Iya, dia lebih dari bawah, apa induktif ya, atau deduktif. Lebih dari bawah dia memahami isu, naik ke atas, dan dia memang orang yang kita nggak butuh kok yang jenderal, yang doktor, yang punya gelar sekolah di Amerika. Kita butuh yang problem solver seperti ini. Jadi that's why fenomena Jokowi, dan itu terjadi juga di Amerika, fenomena Obama. Alright. Sebelum Mas Kris, saya harus ngomong dengan audiens saya. Ini tidak punya pretensi adalah kampanye tentang Jokowi, no. Tapi ini kita menganalisa dari ilmu pengetahuan kita, ini pengamat. Kita di sini adalah kebanyakan wartawan, jadi tidak ada niat itu. Tolong jelaskan sekali lagi kenapa Presiden ke-7 itu tidak usah khawatir tentang koalisi partai. Dengan angka tadi, saya ulangi lagi, yang diurus oleh 2 presiden dan 560 itu 1.800 T, yang diurus oleh koalisi rakyat 8.200 T. Kalau semuanya baik, ini bisa tikelnya itu bisa tikel 3, tikel 4. Kemudian ini menjadi naik gitu loh, Mas Kris. Ya justru itu kembali, pokoknya masalahnya kan delivery, implementasi daripada semua master plan. Master plannya itu kalau menurut Ahok sama Jokowi kan bagus. JKI sudah punya master plan, banyak master plan ini, master plan itu. Wah, udah, tapi tidak ada yang dilaksanakan gitu. Jadi 5 gubernur itu cuma numpuk master plan dari arsip. Nah, sekarang ini tugasnya adalah dilaksanakan dalam tempo ya 2 termen lah gitu kalau mau ya. Nah, sekarang yang mau mesti di deliver itu apa? Tadi kan kita bilang kebutuhan pokok rakyat itu gampang, itu sandang, pangan, papan, kesehatan, rumah itu toh lah, itu masuk, itu di deliver betul-betul dengan tadi loh, mengalihkan dana yang berapa T dari subsidi langsung ke situ lah. Subsidi jalan saya rasa tidak ada kan orang demo, orang apa, karena langsung ada delivery daripada kebutuhan pokok rakyat nyaman dulu, naik nyaman segala. Nah, kalau itu sudah terjadi, yang lain terus disusul dengan perombakan birokrasi. Tadi kalau sudah dengan transparansi, saya rasa mau tidak mau, suka akan birokrasi juga akan berjalan. Kalau sudah dipakai online, pakai YouTube, pakai segala macam e-procurement ya, e-tender segala macam, tidak bisa apa-apa lagi kok. Itu betul-betul sudah bisa berjalan secara pengawasannya itu melekat dengan keterbukaan dan transparansi dan real time itu. Jadi wartawan dari ini juga bisa lihat, wah hasil tendernya si anu-anu, langsung bisa dianalisa, langsung bisa kuliti apa dan siapa pemenang tender itu. Jadi yang penting sekarang ini adalah di dalam rangka delivery itu memang terobosan-terobosan model gebrakan Jokowi Ahok itu pada tingkat nasional memang tetap harus terjadi, di mana kita mengejar ketertinggalan selama ini yang hanya menumpuk rencana, master plan, macam-macam dan yang normatif tadi toh. Tapi padahal kan harus dideliver sebagai kayak ASEAN. Jangan sampai ASEAN tuh urusannya birokrat sama diplomat. Semua cuma jalan-jalan, rakyat nggak ngerti apa. Rakyat maunya gini, gua bisa keliling salah ASEAN ini bisa bebas ya toh. Kalau perlu tuh kita bikin apa sih, mungkin belum waktu mata uang yang sama sehingga gampang. Ini kan kalau setiap masuk negara kan ganti kurs, ganti rupiah, ganti dolar kemana sehingga tabat segala macam. Jadi rakyat betul-betul merasakan bebas ASEAN ini jangan cuman takut diserbu. Ini kan kita takut diserbu terus toh. Nah lucunya kan gini toh Mas Sugeng, ASEAN ini kan sebenarnya kesebelasan dibagi 2 divisi toh. Divisi 1 kita tuh masuk divisi 1 sebenarnya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei. Nah yang divisi 2 kelas 2 itu adalah Kamboja, Malaysia, Laos, Vietnam. Nah kalau kita bilang
kita nggak sanggup ya, kita mau turun kelas jadi divisi 2 aja tuh nggak sanggup kita, karena kita ini mau diserbu, takut diserbu. Kan bagaimana Anda sebagai Liga divisi 1 terus bilang gua nggak sanggup lah, gua mau divisi 2. Tidak bisa begitu dong. Presiden itu juga bilang kita tetap mimpin divisi 1 dan kita tetap mimpin ASEAN, harus punya keyakinan gitu. Kalau enggak, masa bilang wah enggak lah, gua di divisi 2 aja lah, susah nih kita, enggak bisa bersaing, kan lucu toh. Itu assertiveness itu yang harus dijawantahkan. Jadi sambung nanti Pak Kris, saya simpen dulu. Jadi intinya koalisi rakyat itu ini cara memenangkannya. Sekarang itu ada Wonder Boy ini, beberapa Wonder Boy ada. Ini yang namanya Fitra, orangnya itu namanya Ucok. Tidak enak dilihat wajahnya, tetapi ini sangat berpengaruh dan saya mengagumi ini anak. Sendirian dia membongkar banyak karena datanya itu bagus dan dia menggunakan kehebatan cyber society gitu. Jadi yang ini disambung, Mas. Ya, saya kira itu kan intisarinya sebetulnya masalah-masalah hambatan-hambatan yang apa, terus terang presiden yang sekarang ini takut gitu kan, DPR dihambat ini. Itu kan dengan transparansi oleh Ahok di YouTube-kan saja, direkam, rapat-rapat direkam aja, lempar ke publik, udah takut sendiri mereka semua ya kan, karena rakyat tahu oh ini ternyata banditnya. Kalau sekarang ini kan rapat tertutup, ngomong di dalam apa, ngomong di luar apa, ya kan, rakyat taunya yang ngomong di luar. Kalau sekarang udah YouTube-in aja, rekam semua, bongkar ke atas. Jadi ketahuan siapa yang anti, siapa yang pro, siapa yang punya kepentingan, siapa yang ini. Dan rakyat tuh terbukti tuh, anggota-anggota DPR yang rakyat lihat memang bermasalah karena dilihat layar TV, nggak kepilih semua itu. Nggak kepilih semua. Nggak kepilih tuh kan, yang nongol-nongol rakyat bilang ini brengsek, iya nggak kepilih ya. Iya, Sultan Tugana nggak kepilih ya kan. Itu jadi rakyat tuh lihat. Wah ini orang begini, nggak bodoh rakyat itu. Kalau kita menganggap rakyat bodoh ya jangan berdemokrasi. Justru karena kita tahu rakyat itu pinter, kita harus berdemokrasi. Dan saya yakin sekali dengan transparansi kita kasih ke rakyat, nggak bisa apa-apa, itu udah dibuktikan kok di DKI itu yang namanya preman-preman ditakuti nggak bisa apa-apa juga. Jadi Mas Kris, jadi ini ada mulai there is light and at the end of the tunnel. Jadi ini saya bacain ya, kekuatan yang hebat ini termasuk yang terakhir ini kejahatan anak yang di JIS itu sekolahan itu kayak benteng Alamo, tapi malah kesusupan. Nah ini sekarang jadi sampean mau ngasih komando apa tanda petik ini ya kepada yang namanya Fitra, ICW, Kontras, ini merupakan backbone dari kekuatan koalisi rakyat itu. Terus ini sebetulnya merupakan bukti bahwa rakyat Indonesia ini tidak akan kehabisan anak-anak yang mempunyai kompetensi dan idealisme terhadap apa? Terhadap sesuatu yang benar. Kalau bergaul dengan adik-adik teman-teman ini, ya tadi tuh ICW, Fitra, Perludem, Formapi, itu luar biasa. Bayangkan Formapi itu bisa membuat raport mantan anggota DPR RI yang maju lagi kan 90%. Jadi dia bikin 516 kira-kira. Setiap orang di DPR itu dinilai berapa kali kamu ngomong, berapa kali kamu ke daerah, segala macam itu semua ada semua, ya kan, konditanya di situ dan disebarkan kepada masyarakat. Ya, sebagian memang sampai, sebagian saya kira juga sampai. Tapi bahwa ada orang yang bekerja sekeras itu 2 tahun baca risalah, risalah yang paling banyak tahun 2012 dibaca semua satu persatu. Ini ngomong apa, ya kan, dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Jadi memang ada ranah yang memang rusak di politik, ranah kekuasaan ini. Tapi di ranah rusak pun ini sebetulnya masih ada orang-orang yang bisa diajak kerjasama juga untuk berkolaborasi dengan kekuatan masyarakat itu. Nah ini yang perlu digerakkan sekarang ini adalah pimpinan yang baru, istilahnya Mas Kris tadi, presiden yang ke-7 dan wakil presiden yang ke-12 itu konsolidasi dan fokus dulu agenda apa yang mesti diselesaikan dulu sehingga yang lain-lain itu bisa dilakukan. Kalau menurut saya memang agendanya ya tadi menata kehidupan politik itu lebih dulu. Kalau politik itu tidak beres, bagaimana ada delivery kebijakan yang sampai? Ya,
kalau sinkronisasi antara bentuk negara dan kemudian juga sistem-sistem pemilu presidensialnya dan sistem otonomi daerah tidak bisa sinkron, itu mesti dikerjakan lebih dahulu ya. Nah, mudah tidak mudah karena sudah terlanjur ada berbagai macam undang-undang yang muncul tiba-tiba ya kan. Ini undang-undang otonomi daerah sudah ditumpuk-tumpuk dan mau direvisi, belum jadi, sudah kemudian nyelonong lagi ada undang-undang pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung. Semua ini parsial, ya kan. Terus kalau membicarakan undang-undang sekarang ini adalah membicarakan sesuatu yang satu sama lain tidak berkaitan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, ini energi yang besar sekali yang diperlukan untuk bagaimana kita bisa menilai kembali, mengevaluasi kembali yang sudah ada, dan kita jumput di mana sebetulnya ujung benang untuk mengurai kekusutan itu dulu. Sebab tanpa adanya kejelasan dalam ranah politik di dalam struktur pengelolaan kekuasaan ini tidak akan kemana-mana. Karena semua urusan ada di sini ya, ada di ngatur kekuasaan itu seperti apa ya, termasuk birokrasi tadi. Birokrasi tidak akan baik kalau kemudian dibiarkan pejabat publik setiap mau menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah dan lain sebagainya itu harus mempergunakan uang yang begitu banyak sehingga jual beli jabatan sudah menjadi barang biasa, dan tidak diapa-apakan. Negara tidak bisa lagi untuk bisa melarang kepala-kepala daerah yang menjual belikan jabatan-jabatan publik baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Tidak bisa. Itu Mas, parahnya kita bahwa negara mengerti tapi tidak bisa berbuat dan mengatasi problem itu. Ini negara macam apa ini? Sudah bertahun-tahun reformasi birokrasi tidak bisa jalan. Kalau tidak ada reformasi partai politik yang mengembalikan orang-orang politisi ini kepada kita yang benar, ya kan? Kita yang benar adalah kita yang memang bagaimana bisa membujuk kekuasaan dari rakyat dan dikembalikan kepada masyarakat. Nah, itu barang tidak mudah, tapi tentu saja ini hanya bisa tadi oleh ada kepemimpinan yang memberikan contoh, ada keterampilan, ada kemampuan, terutama dengan niat baik dan pantang menyerah. Mas Budi, jadi saya punya harapan nih sekarang. Jadi tadi mengerucut ya, problem pokoknya mereka berdua nih yang nyebut. Yang satu ruwet tadi, Mas Kristiadi, dia bilang minimal birokrasi itu jangan ganggu. Nah, itu istilahnya itu. Nah, untuk jangan ganggu, merubah dia menjadi menolong. Dari yang ngurus 1.800 tadi itu menolong yang 8.200. Bentuknya itu jasa industri perdagangan. Kalau dia bisa menolong bukan mengganggu, nah ini yang dibutuhkan itu koalisi rakyat dari anak-anak yang cemerlang itu ada Formapi, ICW, Fitra. Nah ini yang belum itu adalah itu asosiasi gerakan memetani birokrasi itu belum ada ini. Jadi pain point gitu, Mas Budi. Ya, kalau lihat dari keunggulan kita juga ya komparatif, kita punya budaya patron and client, bapak anak buah. Jadi masalah-masalah yang tadi dikemukakan Mas Bambang sama Mas Kris itu memang ribet. Tapi kan ada Jokowi Ahok di Jakarta, ya. Bapak anak buah itu artinya mereka mampu memberikan keteladanan. Buktinya sekarang semua kepala daerah banyak ya ikut-ikut belusukan. Jadi saya kira ini kita jangan terpaku pada masalah yang memang rumit banyak, tapi kita punya keuntungan figur-figur yang bisa membedah menjadi teladan lah ya. Jadi nanti kalau misalkan terpilih sebagai presiden, Jokowi hidup sederhana, semua akan ikut, menteri akan ikut, dirjen akan ikut, ya. Lalu jangan boros, harus hemat, semua akan ikut. Kerja, belusukan, semua akan ikut. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir dengan masalah-masalah birokrasi yang memang menakutkan, tapi masih ada harapan lah. Cuma memang itu tentu menambah ya tokoh-tokoh seperti Jokowi dan sekarang itu, tapi memang harus ada desain yang betul-betul memang bisa memberikan suatu langkah-langkah apa saja sehingga betul-betul kalau kemudian orang namanya Jokowi Ahok itu sudah minggir, ini tetap bisa berlangsung, ya kan? Tapi ada yang lebih gawat lagi. Kalau saya lihat beberapa kasus ya, misalnya kasus Indosat, kasus Chevron, sekarang kasus PLN, ya waktu itu Merpati pernah. Ini bukan hanya mengganggu, orang yang kerja bener itu ditangkepin sama jaksa.
Bayangin. Predator itu. Ya, saya lihat kasus yang PLN ini. Justru PLN menyelamatkan uang negara 21 juta euro. Yang akhirnya terjadi apa? 6 orang PLN dipenjara oleh jaksa. Ya kan? Sampai presiden itu sampai di dalam sidang kabinet nyindir. Loh, memangnya ada ketentuan harus beli buatan Siemens? Karena dia nggak pakai Siemens, tapi yang sebetulnya oleh Siemens sendiri diakui memenuhi syarat, malah dipenjara. Ada yang mau dihukum 11 tahun. Tapi sayangnya cuma nyindir presiden ini sayangnya. Oke. Iya. Jadi menurut saya ini jaksa-jaksanya mesti terbitin. Saya kira salah satu yang harus dilakukan ya membereskan polisi dengan jaksa ini supaya jaksa itu ngejar orang yang korup, bukan orang yang menyelamatkan negeri ini gitu loh. Mas Fred, ini tinggal nanti lu. Jadi ada simbol ini, ada kebetulan nih kalau kita ngomongin Jokowi, tiba-tiba ada figur yang karismatik yang sekarang sudah resmi menjadi calon presiden, yang pakaiannya kelinan, baju putih dikelin gitu, tidak dimasukkan pakaiannya nggak dimasukkan ke celananya, jadi jalan itu juga tidak pakai desain, tidak pakai fashion, Naik pesawat kelas ekonomi, naik pesawat di belakang. Jadi saya setuju Mas Budi, ini ada kesempatan. Demonstration effect yang dia lakukan besar sekali. Jadi yang tadinya itu fluid ya, yang apa? oh ya danau fluid, Sekarang waduk fluid sekarang jadi taman. taman yang bagus. Jadi Mas Kris, nantinya ini orang ini orang-orang yang elit, yang jamnya begitu, jasnya, bajunya, terus anggota Ken itu ngomongnya agak sedikit down to earth supaya jadi dia Pakai pesawat pribadi. begitu. Mas Kris, ini statement terakhir. Ya, saya rasa ini kita mesti melembagakan belusuan dan terobosan itu delivery. Kata-katanya sekarang itu dari belusuan ke delivery. Nah, deliverynya itu adalah delivery untuk memperkuat koalisi rakyat supaya rakyat puas dengan delivery itu melalui YouTube, melalui transparansi, sehingga benar-benar dia akan rela bekerja untuk bersama-sama pemerintah untuk menuju kepada menyelesaikan masalah-masalah yang terlanjur numpuk beberapa generasi. Jadi terobosannya dimulai daripada koalisi rakyat ini. Rakyat akan buktikan bahwa kalau partai politik tidak mau, kita tinggal partai politik itu. Jadi gitu, partai politik no, tapi politik delivery jalan. Jadi yang perlu direformasi adalah partai politik itu gitu. Dan Mas Kris? Iya betul, itu saya kira agenda yang juga sangat penting itu. Kalau partai sebagai pilar demokrasi, sekarang ini partai harus kembali lagi kepada hitahnya, dan untuk bisa kembali ke kita direformasi. Reformasi partai politik yang sekarang sudah tersesat kepada suatu kehidupan yang menurut saya justru sangat tidak diingini oleh masyarakat. Money politik tadi jadi Iya. tidak dasarnya. Iya, saya setuju. Transparansi lagi. Saya ingat dulu anggota DPR yang partainya anti pornografi, tahu ketahuan lagi ini langsung kan disebarin ke rakyat, langsung selesai, ya kan? Bahkan seorang panglima TNI ketahuan pakai jam mahal-mahal itu, dia gerah juga gitu loh. Nah, jadi saya kira upaya-upaya seperti itu harus ditingkatkan. Saya membayangkan kalau Jokowi jadi presiden, sidang kabinet, hasilnya dimasukin aja ke YouTube, kecuali bagian yang memang menyangkut rahasia negara ya. Tapi yang tidak menyangkut rahasianya cemplungin aja ke YouTube. Waduh, dahsyat itu. Nah itu tadi kita lupa. Selain ada LSM yang anak-anak muda hebat itu, ada juga sekarang sosial media. Media sosial itu luar biasa pengaruhnya. Itu kasus jam itu media sosial. Nggak ada di media mainstream. Media sosial masuk DPR. Sidang DPR diliputin media sosial media itu selesai. Dan juga sidang menteri-menteri itu. Ya itu penting sekali itu. Oke, saya kira memang 1 jam juga habis juga akhirnya, jadi saya punya kesempatan 1 menit untuk meresume ini semua. Tercapailah deg-degan saya terjawab, Mas Budi. Jadi Anda men-share saya punya apa itu deg-degan itu. Jadi terjemahan saya mencoba mengadres koalisi rakyat. Saya mau mengadres yang tentu personifikasinya itu dalam bentuk-bentuk yang tidak formal, terutama dalam bentuk non government NGO, itu dia, non government organization. Itu namanya LSM. Jadi media sosial
inannya akan versus kira-kira elit kita itu, Mas Budi, 5.560 anggota DPR, DPD, kemudian anggota kabinet, tidak tahu berapa, menteri-menteri, kemudian wali kota, bupati, DPRD, kira-kira 5.000. Jadi saya mau mengadres ini anak-anak muda yang tadi istilahnya Mas Kris itu brilian, yang committed, yang konsisten dan menguasai tanda petik senjata amunisi yang namanya cyber gadget. Gunakan untuk kita mendapatkan seorang presiden yang nantinya kita bisa support selama dia baik, selama dia transparan, kita bisa support untuk mengimbangi kekuatan koalisi partai-partai yang jumlahnya terlalu sedikit sebetulnya untuk dihiraukan, tetapi kekuatannya bisa sangat besar. Jadi Kekuatan mengganggu. kekuatan yang bisa sifatnya itu tidak membantu pertumbuhan daripada kepentingan rakyat, tapi lebih banyak mengganggunya. Para pemirsa, ini juga saya mengadres kepada calon-calon presiden yang akan bertempur di 2014. Anda sudah mulai merunduk sedikit, mengurangi sedikit, tidak memamerkan barang-barang yang gadget-gadget yang tidak perlu, karena itu akan counterproduktif terhadap Anda semua. Kurangi juga kampanye-kampanye negatif yang menyangkut SARA. Jangan sampai itu merusak juga suasana yang sudah kondusif daripada pencapaian kehidupan demokrasi kita. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.